Shalom Elohim buat ketiga pribadi ilahi, Bapa Yahweh Yesua, Hamasya Elohim, Bapa Sorgawi, Baganiman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi Ratu Adil, Bunda Fri Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua saksi-saksi surga, bintang-bintang Bapa Yahweh, malaikat-malaikat Tuhan, dan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pernahkah kita berpikir saat kita melakukan dosa, saat kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran, apakah kita sanggup untuk memikul dosa kita sendiri di atas kayu salib? Tentu kita sebagai manusia berdosa, kita tidak pernah sanggup dan tidak akan sanggup untuk memikul dosa kita sendiri. Tetapi Tuhan begitu besar kasih karunia-Nya kepada kita. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus kita manusia debu tanah yang berdosa ini, agar kita beroleh keselamatan, hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, yaitu pemulihan hubungan antara manusia dan Allah Bapa itu kembali menjadi hubungan yang baik. Tetapi kita akan merespon kasih karunia Tuhan ini tidak dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita masih mendukakan hati Tuhan, kita masih melakukan dosa, melakukan pelanggaran, karena kita masih hidup di dalam dunia ini, masih terikat dengan keterikatan dunia ini, masih mengandalkan logika, masih berfoya-foya, bermabuk-mabukan, berpesta pora dengan keinginan-keinginan dunia kita. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan sungguh menyakiti hati Tuhan. Dan saat ini kita sadar, harus menyadari diri kita bahwa kita tidak sanggup untuk memikul sendiri dosa kita di atas kayu salib. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menebus kita. Tidak ada penebusan lain selain dari darah anak domba Allah. Karena itu kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Kita merenungi segala dosa-dosa kita. Kita datang dengan kerendahan hati kita. Kita mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapannya, agar kita beroleh pengampunan dosa dan belas kasihan di hadapan Tuhan. Apalagi di saat-saat terakhir ini, kita masih diberi kesempatan sekali lagi kepada Tuhan untuk kita merenungi segala pelanggaran kita di hadapannya, agar pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia bagi kita umat manusia. Karena Tuhan begitu besar kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, belas kasihannya kepada kita, sehingga Ia masih memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaharui diri kita untuk kita hidup kudus di hadapannya, agar kita tidak didapati bercacat di hadapannya, tetapi kita menjadi anak-anak terangnya, menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang selalu taat dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu marilah kita bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan, kita merenungkan setiap firman Tuhan yang kita baca, kita berpuasa, kita menjadi pelaku firman-Nya, dan menjadi anak-anak terang yang sejati di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman yang bisa saya bagikan di hari ini. Kata-kata saya terbatas, biarlah Roh Kudus yang memberikan kita pengertian di dalam hati dan pikiran kita mengenai firman yang sudah kita baca tadi. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.